Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita tentang relativitas khusus. Kali ini kita akan membahas tentang kontraksi panjang. Baik, seperti kita ketahui bahwa dalam postulat kedua relativitas khusus yang dikatakan bahwa kecepatan cahaya bersifat konstan besar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, baik terhadap pengamat yang diam maupun terhadap pengamat yang bergerak. Jadi bisa dikatakan kecepatan konstan itu tidak tergantung pada pengamat. Siapapun yang mengamati, maka kecepatan cahaya besarnya adalah tetap. Jika kita lihat ke belakang, ya, ketika pembahasan kemarin tentang dilatasi waktu, bahwa ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya akan terjadi dilatasi waktu atau pemuluran waktu akan berjalan lambat, gitu ya. Maka konsekuensi logis dari postulat 2 ini, kalau kecepatan cahaya bersifat konstan, maka ketika waktu mengalami perlambatan bersifat lambat sekali, maka berhubungan juga dengan jarak atau dengan panjang. Karena seperti kita ketahui, kelajuan adalah distance, jarak per satuan waktu, ya. Ketika waktu mengalami dilatasi, maka panjang akan menyesuaikan, ya, secara konsekuensi logis, maka dia akan memendek, kira-kira seperti itu, atau mengalami kontraksi, ya. Baik, jadi kita bahas lebih lanjut tentang kontraksi panjang ini. Kontraksi panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak relatif terhadap objek tersebut. Kontraksi ini biasanya hanya dapat dilihat ketika pengamat atau kalau kita nyatakan objek yang bergeraknya mendekati kecepatan cahaya. Jadi sekali lagi, kontraksi ini hanya terjadi ketika baik pengamat yang bergerak ataupun objek yang bergerak, ya, salah satunya diam, ya, di mana bergerak itu mendekati kecepatan cahaya. Yang perlu diingat adalah kontraksi ini terjadi pada benda, ya, yang bergerak sejajar dengan arah gerak benda, ya, baik arah gerak benda ataupun arah pengamat, ya, sejajar sepanjang gerakan pengamat ataupun objek yang bergerak. Nah, sedangkan pada objek yang tegak lurus terhadap jalannya kecepatan atau jalannya objek, gitu ya, itu tidak akan terpengaruhi oleh mengalami kontraksi panjang. Jadi yang perlu kita ingat itu. Baik, besarnya kontraksi panjang dinyatakan dengan L sama dengan L0 seper gamma atau sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat per sek kuadrat, di mana L0 itu dinyatakan sebagai panjang diamnya, ya, panjang bisa dikatakan ketika benda diam atau pengamat yang diam, gitu ya, sama-sama diam lah. Nah, sedangkan panjang L adalah panjang dilihat oleh pengamat gerak relatif terhadap objek. Maksudnya di sini bisa saja pengamat yang diam, benda yang bergerak relatif terhadap objek, atau bisa juga pengamat yang bergerak relatif terhadap objek. Jadi komponennya yang perlu diingat tadi, yang sejajar dengan arah gerak
dari pengamat gitu ya. Baik, sedangkan V-nya adalah kecepatan relatif meter per sekon, kemudian C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita lihat untuk pembahasan soal atau contoh soal. Contoh soalnya, yang pertama, jarak dua kota di bumi adalah 800 km. Pertanyaannya, berapakah jarak kedua kota tersebut bila diukur dari sebuah pesawat antariksa yang terbang dengan kecepatan 0,6 C searah kedua kota. Jadi ingat ya, jadi arah geraknya ini sesuai dengan panjang dari atau jarak antara kedua kota tersebut. Ya, jadi pada saat itulah yang terjadinya kontraksi panjang. Baik, kita lihat berarti panjang awalnya atau L0-nya mula-mula diamnya adalah 800 km. Kemudian kecepatan pesawatnya adalah 0,6 C. Ditanyakan adalah panjang relatifnya atau panjang ketika benda bergerak dengan kecepatan atau pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Sesuai persamaannya L sama dengan L0 kali 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan berarti L0-nya 800, kemudian V-nya ada 0,6. Seperti ini ya. Jadi 800 kali akar 1 min 0,6 C kuadrat. 0,6 dikuadratkan dibagi C kuadrat. Nah, ini 0,6 C kuadratnya dikuadratkan jadi 0,36. C kuadrat dengan C kuadrat kita coret ya. Kemudian L berarti menjadi 800 ya, kali 0,8. 0,8 ini dari mana? Ya, 0,8-nya tadi sudah dari akar 1 min 0,36. 1 min 0,36 berarti 0,64. Akar dari 0,64 berarti 0,8. Baik, sehingga didapat panjang yang diukur oleh pengamat dari sebuah pesawat yang terbang sebesar 640 km. Baik, contoh yang kedua, sebuah roket bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Cepat lambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, jika panjang roket tersebut selama bergerak 6 meter, berapakah panjang diam roket tersebut? Ya. Jadi ini kebalikan, yang ditanyakan adalah panjang diam roketnya. Baik, berarti ini panjang ketika bergerak 6 meter, kemudian kecepatannya 0,8 C. Seperti tadi kita tidak perlu menghitung C-nya 3 kali 10 pangkat 8, cukup menggunakan persamaan ini, dimasukkan saja langsung. Berarti di sini L-nya yang 6 meter, LO-nya yang belum kita ketahui. Jadi 6 kali L, 6 sama dengan LO kali akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Ya, didapat 6 kali L 0 kali 0,6 ya, L0 atau bukan LO lagi, L0 ya. Nah, 0,6 nya seperti tadi didapat dari mana? Didapat dari 0,8 kuadrat ada 0,64 ya, C kuadratnya dicoret, kemudian 1 min 0,64 jadi 0,36, akar dari 0,36 adalah 0,6. Nah, sehingga dicari LO-nya adalah 6 per 0,6 atau L0-nya adalah 10. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada pertemuan ini tentang kontraksi panjang. Untuk selanjutnya silakan nanti kerjakan latihan-latihan untuk memudahkan kamu atau melancarkan kamu dalam menghitung kontraksi panjang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.